Chapter 276. Murid Bai Xiaon mengerut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gongsun Wanner setelah kembali ke sekte Stream Roh, dan untuk beberapa alasan, dia tampak sangat berbeda dari yang dia ingat. Gongsun Wan sebelumnya cantik, tetapi tidak menawan. Wanita muda yang dia lihat sekarang, tampaknya, menarik ke tulang-tulangnya, menawan dengan cara yang akan membuat kamu menggigil di dalam. Fitur wajahnya sama seperti sebelumnya, tapi dia tampak sangat berbeda sehingga kulit kepala Bai Xiaon kesemutan di ambang ledakan. Fluktuasi basis kultivasinya sedang disembunyikan, tetapi sesuatu tentang dia menyebabkan matanya menyipit. Bahkan kidarahnya tampaknya menjadi lamban di dalam dirinya. Ada yang salah. Bahkan ketika hati Bai Xiaon mulai berdetak, Gongsun Wan berbalik dan menghilang ke kerumunan. Meskipun menjulurkan lehernya dan melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukannya lagi. Perlahan, alam yang dia rasakan mulai memudar. Namun, dia masih sangat yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Bagaimana Gongsun Wan bisa berubah begitu banyak? Terengah-engah, Bai Xiaon berpikir kembali ketika dia melihat ke matanya, dan bagaimana dia mendengar tawa melodinya. Entah mengapa, tawa itu terasa akrab baginya. Tentu saja, dia sudah mengenal Gongsun Wan selama beberapa waktu. Namun, ada sesuatu tentang keakraban tawa yang tampak sangat berbeda. Tampaknya, Hou Xiaomei bisa merasakan keheranan Bai Xiaon. Dia mengikuti tatapannya ke kerumunan, tetapi tidak melihat Gongsun Wan. Apa yang salah, Kakak Xiaon? Tanyanya. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya dan menolak untuk memberikan penjelasan. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dengan penuh pertimbangan. Perlahan tapi pasti, puluhan ribu pembudidaya dalam pembentukan mantra sedang dibawa ke tempat-tempat yang telah diatur untuk mereka. Segera, giliran Shangguan Tianyo. Salah satu murid sekte dalam dari tepi utara mendekatinya, menggenggam tangan secara formal, dan berkata, Sekte Paman Shangguan, sebagaimana ditetapkan oleh keputusan sekte, kamu akan mengambil komando dari ketiga formasi mantra pembentukan Yayasan Green Crest Peak. Kehendakmu akan memimpin formasi mantra ketiga. Tolong, senior, temani aku, dan aku akan menunjukkan kepadamu seluk-beluk formasi. Dengan itu, ia mulai memimpin Shangguan Tianyo pergi, di bawah mata banyak pengamat. Sebagian besar orang yang baru saja tiba dikirim untuk mengejar formasi milik dari puncak gunung manapun mereka berasal. Tapi itu agak berbeda dengan Shangguan Tianyo. Dia diproklamirkan sebagai pemimpin formasi mantra, yang menyebabkan cukup banyak diskusi yang hening. Sekte Paman Shangguan benar-benar memenuhi reputasinya. Sekte ini jelas memiliki harapan tinggi untuk masa depannya. Mereka bahkan menjadikannya pemimpin formasi mantra ketiga Green Crest Peak. Aku hanya melihat sekeliling, dan menyadari bahwa setiap daerah di pegunungan Luochen disisihkan untuk salah satu puncak gunung. Setiap puncak gunung memiliki beberapa lusin formasi mantra sekte luar, selusin atau lebih formasi mantra sekte dalam, ditambah formasi mantra untuk tuan dan tetua puncak. Agaknya, Shangguan Tianyo akan pergi ke formasi mantra untuk terpilih. Setelah kembali dari jurang pedang jatuh, Sekte Paman Shangguan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam meditasi terpencil, kecuali untuk waktu itu ia pergi untuk menantang Ghost Fang. Tidak ada yang yakin siapa yang menang atau kalah. Bibir Bai Xiaon berkedut sedikit menanggapi apa yang terjadi, tidak yakin bahwa Shangguan Tianyo luar biasa seperti yang dilakukan orang-orang. Meskipun ada banyak percakapan, ekspresi Shangguan Tianyo tetap sama seperti sebelumnya. Dia terbiasa menjadi fokus dari begitu banyak tatapan. Beralih ke murid tepi utara sekte dalam yang memimpin, dia dengan dingin bertanya, siapa yang mungkin menjadi pemimpin formasi mantra kedua dan pertama. Sekte Paman Shangguan, murid itu menjawab dengan hormat, dari apa yang aku dengar, formasi mantra kedua akan dipimpin oleh tetua Green Crest Peak, dan formasi mantra pertama akan dikendalikan oleh tidak lain dari penguasa puncak. Shangguan Tianyo mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Bai Xiaon dan mendengus dingin. Beberapa saat kemudian, seorang murid yang berbeda mendekati Osinki, menggenggam tangan, dan membungkuk. Sekte Bibio, aku datang untuk memimpin, Bu. Kamu harus menjadi pemimpin pembentukan mantra ketiga Fragrant Cloud Peak. Osinki mengangguk diam-diam. Dia dan Shangguan Tianyo berdua meninggalkan formasi mantra teleportasi, dan Bai Xiaon memperhatikan mereka pergi. Osinki tidak banyak mengganggunya, tetapi untuk beberapa alasan, ia menemukan Shangguan Tianyo sangat kisi. Aku tidak percaya pria itu menjadi salah satu pemimpin. Aku kira bahwa selain formasi mantra sekte dalam dan luar sekte, semua puncak gunung memiliki formasi mantra untuk para penggarap yayasan pendirian, ya. Nah bagaimana dengan aku?
Kemana aku harus pergi? Bahkan ketika dia merenungkan pertanyaan dengan penuh rasa ingin tahu, salah satu murid sekte dalam dari tepi selatan mendekat dengan sorotan cahaya. Bahkan sebelum dia mendekat, dia berteriak, apakah sekte Paman Bai di sini? Dia benar-benar berkeringat, dan suaranya sangat keras sehingga semua orang di daerah itu mendengarnya, bahkan Shangguan Tianyo dan Yao Xinqi, yang keduanya berhenti di jalur mereka dan melihat ke atas. Mata Bai Xiaon mulai bersinar, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan, melambai kepada murid sekte batin. Murid itu melihat dia dan terbang, dan bahkan sebelum dia mendarat, dia memegang tangan dan membungkuk, matanya bersinar dengan hormat dan penyembahan. Salam sekte, Paman Bai. Pemimpin sekte telah memerintahkan bahwa kamu tidak akan menjadi bagian dari formasi mantra manapun dari tepi selatan atau utara. Alih-alih, kamu akan memimpin formasi Yayasan Pendirian Gunung Daoseet. Cukup banyak orang yang mendengar kata-kata yang diucapkan oleh murid sekte dalam, dan percakapan segera muncul ketika orang-orang memandang Bai Xiaon. Dia akan memimpin pembentukan pendirian Mount Daoseet Foundation. Ah, begitulah seharusnya. Sekte Paman Bai memiliki basis budidaya pendirian Yayasan Heaven Dao. Menempatkannya dengan salah satu dari 7 puncak gunung lainnya akan sangat menyia-nyiakan bakat. Hanya Gunung Daoseet yang cocok untuk sekte Paman Bai. Pandangan yang jatuh pada Bai Xiaon adalah rasa hormat dan iri hati. Jelas, Bai Xiaon sangat penting sehingga sekte itu menghargainya lebih dari orang-orang seperti Shangguan Tianyo dan Yao Xinqi. Yao Xinqi memandang Bai Xiaon, lalu memalingkan muka dan berjalan pergi. Meskipun ekspresi Shangguan Tianyo sama seperti sebelumnya, tangannya mengepal. Menjadi sangat terang dibandingkan dengan orang lain menyebabkan dia menggertakkan giginya, mengibaskan lengan bajunya, dan kemudian terbang menjauh. Bai Xiaon merasa luar biasa. Meskipun Hou Xiaomei dikirim ke lokasi dengan murid-murid sekte luar tepi selatan lainnya, Bai Xiaon dan Hou Yunfei mengatur agar dia dikirim ke lokasi pusat, dan juga dilindungi setiap saat. Dengan itu, Bai Xiaon mengikuti murid Bang Selatan Sekte dalam pergi. Segera mereka berada di tengah jajaran pasukan Sekte Stream Roh, di mana 9 formasi mantra besar telah dibakar ke tanah. Setiap formasi mantra sepenuhnya 3.000 meter, dan memancarkan riak intens dan cahaya menyilaukan. Mereka bahkan tampak selaras dengan formasi mantra agung yang memenuhi seluruh pegunungan. Ratusan murid sedang sibuk bekerja di formasi mantra, membuat penyesuaian dan mempersiapkan mereka dengan berbagai cara. Aura dari formasi mantra hanya terus tumbuh semakin mengejutkan setiap saat. Sudah ada beberapa orang yang duduk bersila di sebagian besar formasi mantra. Adapun tempat semua orang duduk, posisi itu sudah ditentukan oleh kepemimpinan sekte, dan tidak bisa diubah. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa dalam setiap formasi mantra, 8 posisi untuk pembudidaya disusun dalam formasi 8 trigram. Di tengah ada 3 posisi lain untuk para pemimpin. Bai Xiaon mengenali sebagian besar pembudidaya dalam berbagai formasi mantra. Mereka semua adalah tetua yayasan pendirian, dan banyak dari mereka mengangguk memberi salam ketika mereka melihat Bai Xiaon melihat ke arah mereka. Bai Xiaon ditugaskan untuk formasi ke-9. Satu perbedaan antara formasi mantra dan yang lain 8, adalah bahwa ia hanya memiliki satu posisi kepemimpinan. Menurut perintah pemimpin Sekte Paman Bai, kamu adalah pemimpin tunggal dari formasi mantra ke-9, formasi Gunung Daoseet. Murid yang telah memimpin Bai Xiaon menggenggam tangan dengan hormat dan kemudian pergi. Bai Xiaon membuat jalan ke formasi ke-9 dan duduk di tempat di tengah disisihkan untuk pemimpin. Saat ini, tidak ada tetua yayasan pendirian lainnya yang datang untuk mengisi tempat-tempat lain dari formasi ke-9. Karena itu, Bai Xiaon menutup matanya dan membuka basis budidayanya untuk mulai terbiasa dengan formasi mantra. Hampir segera, pembentukan mantra membentuk resonansi dengan mantra Bai Xiaon Violet Ki Heaven Span. Karena itu, dia langsung merasa seolah menjadi satu dengan formasi. Pikirannya mulai bergetar, dan dia tiba-tiba dipenuhi dengan sensasi bahwa yang harus dia lakukan hanyalah berdiri, dan dia akan berubah menjadi raksasa yang sangat besar. Perasaan itu menyebabkan pikirannya berputar. Secara bersamaan, cahaya yang kuat melonjak dari formasi ke-9. Cukup banyak tetua yayasan pendirian di formasi mantra lain di sekitarnya memperhatikan apa yang terjadi, seperti yang dilakukan para pembudidaya lain di daerah tersebut. Puluhan ribu pembudidaya dari gelombang keempat yang masih dikirim ke berbagai formasi semuanya terguncang dan menoleh. Segera, terengah-engah bisa didengar.
Cahaya yang bersinar dari lokasi Bai Xiaon di formasi ke-9 menciptakan citra raksasa setinggi 600 meter. Ketika mulai terbentuk, secara bertahap mungkin untuk melihat fitur wajah raksasa. Mereka bukan milik Bai Xiaon. Zhang Fati Besar, Hei Fati Ketiga, Su Baochai, Hou Yunfei, dan semua teman-temannya di lokasi berbeda di pegunungan Luochen memandang dengan terkejut pada raksasa itu. Ghost Fang sedang duduk di posisi dalam formasi ketiga puncak Ghost Fang, bermeditasi. Lalu, matanya terbuka, dan dia memandangi raksasa itu. Bei Hanlai, Su Song, dan Shangguan Tianyo dan Yao Xinqi yang baru tiba semuanya melihat ke arah yang sama. Sedangkan untuk Gong Sun Waner, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Bai Xiaon agak bingung pada awalnya. Dia jelas merasa seolah-olah dia telah menjadi raksasa, seolah-olah pikirannya adalah pikiran raksasa itu. Rupanya, raksasa ini adalah inkarnasi eksternal dirinya. Perasaan kekuatan luar biasa yang menjalari dirinya menyebabkan dia menundukkan kepalanya dan melepaskan tangisan yang panjang dan menusuk. Langit bergetar seolah-olah mereka disambar petir, dan segala sesuatu di daerah itu mulai bergetar dan bergetar. Dia mencoba melambaikan tangannya, tetapi ketidaktahuannya dengan bentuk ini menyebabkan raksasa itu menjadi tidak stabil dan kemudian perlahan-lahan runtuh. Meski begitu, adegan yang baru saja dimainkan membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Bahkan para tetua utama dan penanam eselon warisan di langit telah memperhatikan. Jadi itu Bai Xian. Dia baru saja melangkah ke formasi mantra, namun sudah dapat melepaskan kekuatannya dalam inkarnasi eksternal. Sepertinya teknik Bai Xiaon dapat membentuk resonansi langsung dengan formasi mantra Spirit Stream Sect. Tidak heran pemimpin sekte mengatur agar dia memiliki kepemimpinan tunggal dari formasi ke-9. Biasanya, 3 pembudidaya diperlukan untuk membuat inkarnasi pembentukan mantra. Dia bisa melakukannya sendiri. Chapter 277. Setelah inkarnasi raksasa Bai Xiaon menghilang, keheningan singkat terjadi, dan kemudian, keributan besar mengisi pegunungan Luochen. Itu tadi sekte Paman Bai. Surga. Bukankah sekte Paman Bai baru saja sampai di sini? Aku tidak percaya dia sudah bisa melepaskan kekuatan formasi mantra. Semua orang terguncang. Beberapa merasa antusias, tetapi yang lain tidak senang. Cukup banyak yang cemburu. Tangan Shangguan Tianyo mengepal erat. Sambil menggertakkan giginya, dia memaksakan dirinya untuk tenang, lalu mengirimkan kekuatan basis budidayanya untuk membiasakan dirinya dengan formasi mantranya sendiri. Dia bukan satu-satunya yang memperhatikan. Ghost Fang, Bei Hanlai, Su Song, Gong Sun Yun, dan banyak lainnya sudah kalah. Selama hari-hari berikutnya, mereka melakukan penelitian dan eksperimen lebih lanjut, dan mulai mengikuti contoh Bai Xiaon. Segera, semakin banyak raksasa mulai muncul. Akhirnya, puluhan ribu orang dari gelombang keempat semuanya dikirim ke tempat mereka dalam berbagai formasi mantra. 8 formasi lainnya di daerah Bai Xiaon sekarang hampir sepenuhnya penuh. Adapun formasi ke-9 sendiri, 8 orang lainnya semua muncul satu demi satu. Tak satu pun dari mereka yang asing bagi Bai Xiaon. Mereka semua adalah murid yang sangat dia bantu dalam Fallen Sword Abyss. Setelah menyadari bahwa mereka telah ditugaskan untuk bekerja dengan Bai Xiaon, mereka dengan bersemangat membantunya dengan inkarnasi raksasa, yang tumbuh semakin kuat. Karena semua kelompok bekerja bersama dan semakin terbiasa dengan kekuatan raksasa pembentukan mantra, pegunungan Luochen dipenuhi dengan energi yang semakin mengejutkan. Ketika raksasa muncul, mereka meraung dan bergerak, kadang-kadang bahkan melepaskan teknik magis. Semua cahaya di surga dan bumi redup. Bahkan formasi sekte luar dengan lebih dari 100 orang di dalamnya juga membentuk raksasa yang melepaskan kecakapan pertempuran yang mirip dengan lingkaran besar kondensasi Qi. Inkarnasi formasi mantra sekte bagian dalam melampaui kondensasi Qi, dan mirip dengan pembudidaya yayasan pendirian. Dan kemudian ada formasi dengan terpilih seperti Shangguan Tianyo, yang memancarkan kekuatan lingkaran besar yayasan pendirian. Adapun formasi mantra pertama dan kedua dari setiap puncak gunung, mereka adalah yang terkuat, dan bertepi dengan kekuatan yang setara dengan formasi inti. 3 puncak gunung dari tepi selatan dan 4 puncak gunung dari tepi utara semuanya sejajar. Tinggi terkecil dari raksasa itu sekitar 150 meter tingginya. Pada awalnya,
Banyak dari mereka memiliki tubuh semi-transparan, memungkinkan untuk melihat para pembudidaya duduk bersila di dalam. Namun, menjelang akhir, para raksasa menjadi sangat solid sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat siapapun di dalam. Melihat begitu banyak raksasa di pegunungan Luochen sangat mengejutkan. Sudah, formasi mantra ke-9 pusat, formasi Gunung Daoseet, jauh lebih kuat daripada formasi dari salah satu gunung lainnya. Setiap kali muncul, kekuatan pembudidaya yayasan pendirian di dalamnya menyebabkan kecakapan pertempuran dari inkarnasi raksasa untuk memunculkan fluktuasi yang, meskipun bukan dari tingkat formasi inti, cukup kuat untuk melawan pembudidaya formasi inti. Selanjutnya, ketika inkarnasi raksasa Bai Xiaon muncul, itu merilis aura surga Dao yang menyebabkan gemuruh-gemuruh untuk mengisi udara. Percikan listrik bahkan menghujani ke segala arah. Bai Xiaon terletak di wilayah dantian raksasa, dengan 8 pembudidaya lainnya berada di posisi tetap lainnya di dalam tubuh. Pada beberapa kesempatan setelah membentuk inkarnasi raksasa, Bai Xiaon mengirimnya terbang ke udara untuk melepaskan serangan tinju yang akan mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Terkadang raksasa itu melakukan gerakan mantera, memanfaatkan kekuatan basis kultivasi gabungan dari 8 orang untuk memanggil kuali violet yang sangat besar. Berdasarkan kekuatan yang mengerikan, itu jelas bahwa raksasa ini bisa bertarung ujung tombak dengan tahap core formation. Bai Xiaon belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan dia hanya bisa melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong-melolong. 3 hari lagi berlalu. Pada tengah hari, langit bergetar, dan sebuah kolom cahaya melonjak ke udara yang jauh melampaui cahaya yang menyertai para penggarap gelombang keempat. Saat tanah berguncang, semua pembudidaya sekte melihat ke langit. Semua orang, bahkan Bai Xiaon, menyaksikan pilar cahaya yang menyilaukan perlahan menyusut ke dalam bentuk matahari besar, putih. Begitu matahari putih terbentuk, semua udara di sekitarnya berputar dan terdistorsi, penuh dengan celah dan celah. Di dalam matahari bisa dilihat gambar gagak, yang tampaknya membentuk inti matahari. Meskipun matanya tertutup, itu memancarkan rasa kekuatan yang kuat. Di bawah gagak melayang, gunung. Itu tidak lain adalah puncak gunung ke-9 dari Spirit Stream Sect. Tekanan yang membebani dari gunung itu menyebabkan semua pegunungan Luochen bergetar. Advertisements. Segelintir petani eselon peninggalan terbang, serta para tetua utama. Kemudian, seorang lelaki tua muncul yang, meskipun tidak secara fisik mengesankan, memancarkan udara yang paling tinggi. Dia tidak lain adalah patriark pendiri Spirit Stream Sect. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama dalam gemuruh-gemuruh ketika semua pembudidaya di pegunungan menggenggam tangan mereka dan memberikan salam resmi. Salam, Patriark. Salam, Patriark. Suara panggilan mereka yang menggetarkan mengguncang segalanya seperti guntur dari surga. 4 tokoh lainnya melayang dari pegunungan untuk bergabung dengannya, yang merupakan patriarki lain yang telah memimpin 4 gelombang pembudidaya sebelumnya keluar dari sekte. Sang patriark pendiri memandang kekuatan roh sekte-sekte, dan kemudian berbicara dengan kata-kata yang menggema ke setiap sudut gunung, untuk mencapai setiap hadir kultivator. Sekte aliran darah, telah sepenuhnya dimobilisasi. Mereka akan segera datang. Semua orang, termasuk Bai Xiaon, merasa terguncang setelah mendengar kata-kata itu. Akan ada kematian dalam perang ini. Bahkan aku bisa binasa. Namun, siapapun dari kita yang jatuh dalam pertempuran akan menjadi pahlawan sekte Stream Roh untuk selamanya. Perang ini adalah pertarungan demi kelangsungan hidup sekte Stream Roh. Perang ini akan menentukan kedamaian dan keamanan sekte kita untuk 1000 tahun ke depan. Perang ini adalah sesuatu yang diperhatikan oleh seluruh dunia budidaya. Sekte Stream Roh mungkin bertarung, tapi kita tidak akan pernah hidup dalam penghinaan. Nyalakan formasi terakhir. Mari kita tunjukkan sekte aliran darah dengan tepat seberapa kuat dan menentukan sekte aliran roh. Para pembudidaya merasakan darah mereka mendidih dalam menanggapi kata-kata pendiri patriark, dan bergabung bersama untuk berteriak, "I berjuang." Sekarang setelah patriark pendiri secara resmi menyatakan perang telah dimulai, formasi mantra yang mengisi pegunungan Luochen menjadi hidup, mengirimkan cahaya tanpa batas yang bersinar ke langit. Rumble. Di atas langit, puncak gunung ke-9 menjulang tinggi,
tampaknya mampu menopang langit. Itu dikelilingi oleh 9 simbol magis yang bersinar, masing-masing berbeda, tetapi semuanya sepenuhnya 3.000 meter. Petir menari-nari melintasi simbol, mengusir cahaya yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, simbol sihir berukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, menyebar seperti gelombang untuk menutupi langit di atas pegunungan. Di tengah petir dan simbol magis hampir 100 tokoh kuno, yang semuanya memancarkan aura yang mengejutkan. Ini semua adalah tetua utama Spirit Stream Sekte. Semua tetua utama memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tampak seperti makhluk transenden, fluktuasi basis kultivasi mereka menyebabkan langit dan bumi redup, dan menyebabkan angin kencang menendang. Namun, yang lebih menarik dari mereka adalah kelompok yang jumlahnya perlahan-lahan telah diisi selama 10.000 tahun terakhir. 17 penanam eselon warisan, Li Qinghou di antara mereka. Ke-17 pembudidaya itu melayang di atas di langit, bersinar dengan cahaya yang, dari kejauhan, membuat mereka tampak seperti 17 bintang yang memancarkan tekanan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Di atas 17 pembudidaya eselon warisan seperti bintang adalah 5 patriark yang tinggal di puncak gunung ke-9. Masing-masing dari mereka memiliki idola dharma dengan perawakan yang luar biasa, sesuatu yang dapat dengan mudah menekan para tetua prima atau penanam eselon warisan. Kekuatan yang mereka pancarkan tampaknya mampu menghancurkan surga dan mengguncang bumi. Itu seperti dewa. Dharma Idol sang patriark pendiri terlihat jelas. Itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan tampak setinggi langit. Sang patriark pendiri saja tampaknya jauh lebih mulia dari gabungan keempat patriark lainnya. Sekarang formasi mantra telah sepenuhnya diaktifkan, perisai cahaya yang naik untuk melindungi pegunungan Luochen mulai berderak dengan petir. Saat petir menyebar untuk mengisi perisai, itu berubah menjadi tembok besar petir. Di permukaan dinding kilat terlihat 9 wajah, masing-masing setinggi 300 meter. Mata mereka tertutup seolah-olah dalam meditasi, dan mereka tampak memancarkan kehikmatan dan kekuatan. Jika kamu melihat dari dekat, kamu akan melihat bahwa, tanpa diduga, salah satu wajah itu adalah wajah Bai Xiaon. Bai Xiaon hampir berhenti bernapas ketika dia melihat itu. Sekarang formasi mantra pegunungan Luochen sepenuhnya diaktifkan, Bai Xiaon bisa merasakan bahwa formasi kesembilannya entah bagaimana menyatu dengan pegunungan secara keseluruhan. Melihat wajahnya sendiri di dinding membuatnya terguncang dan benar-benar terkejut. Jajaran kereta perang sekarang lengkap. Ada ratusan dari mereka, dan paku-paku hitam yang menjorok keluar dari mereka memancarkan kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu meledak pada saat itu juga. Juga hadir banyak boneka batu yang semuanya tampak siap di ambang melepaskan kekuatan mereka. Dengan satu perintah, mereka akan melompat ke medan perang dan mendatangkan malapetaka. Adapun binatang perang yang tak terhitung jumlahnya di tepi utara, mereka ada di mana-mana, mengisi langit dan tanah, dengan 4 penjaga binatang roh dari 4 gunung yang memimpin mereka. Lalu ada perisai menara yang sangat besar, yang sekarang benar-benar tersusun, menciptakan pertahanan yang tak tertembus bagi para murid sekte Stream Roh yang tetap berada di belakang mereka. Adapun formasi mantra, para murid menuangkan kekuatan ke dalamnya, menyebabkan gemuruh bergema ketika raksasa muncul, datang dari 7 arah yang berbeda. Masing-masing dari 7 gunung memiliki puluhan formasi mantra untuk para murid sekte luar. Akibatnya, ratusan tokoh mulai berkumpul, beberapa raksasa manusia, yang lain tampak seperti binatang raksasa. Raungan memenuhi udara saat riak menyebar ke segala arah. Formasi mantra murid sekte batin semuanya diaktifkan. Meskipun mereka tidak memiliki sebanyak murid sekte luar, mereka jauh lebih kuat. Itu terutama berlaku pada formasi mantra yang disisihkan untuk terpilih, yang bahkan lebih mengejutkan. Sama seperti tepi selatan dan utara berbeda, inkarnasi formasi mantra berbeda, beberapa mengambil bentuk raksasa manusia, yang lain dari binatang raksasa. 9 formasi mantra yang terletak di pusat juga meletus dengan fluktuasi yang mengerikan ketika mereka didukung oleh para penggarap yayasan pendirian. Ada juga ratusan penggarap yayasan pendirian yang tidak ditugaskan untuk formasi mantra, yang siap untuk bertarung atau bergabung dengan formasi mantra saat kawan mereka jatuh. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin tidak terlalu mengesankan. Tapi sekarang formasi mantra pegunungan Luochen semuanya diaktifkan, cahaya yang mengejutkan mulai bersinar di atas puncak gunung ke-9. 2 sinar cahaya muncul, keduanya adalah benda ajaib. Sinar cahaya pertama adalah kuali violet kuno yang dalam. Begitu kuali muncul, tekanan kuat membebani seluruh area, menyebabkan semuanya bergetar.
Dalam sorotan cahaya kedua adalah pedang. Itu berkilauan dengan cahaya perak yang menunjukkan bahwa itu telah mendapat manfaat dari peningkatan semangat 10 kali lipat. Itu pedang Heavenhorn. 10 desain perak menutupi tubuh pedang, membuatnya sangat mengejutkan. Pemandangan belaka membuat semua orang terguncang, dan sudah jelas bahwa sekali pedang ini dilepaskan dalam serangan, itu bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Chapter 278. Raungan menggema di udara saat seekor naga besar muncul. Warnanya hitam pekat, dengan sisik yang menonjol dan mata merah darah. Tampaknya benar-benar ganas dan mematikan. Itu tidak lain adalah naga tinta Heavenhorn. Bai Xiaon benar-benar terguncang oleh apa yang dilihatnya, dan semua murid lain dari sekte Stream Roh merasakan pikiran mereka terguncang. Apakah itu puncak gunung ke-9, matahari putih, penanam eselon warisan, atau raksasa pembentuk mantra, semuanya adalah hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah kekuatan cadangan sebenarnya dari sekte ini. Inilah yang benar-benar terlihat seperti kekuatan sekte. Bahkan ketika semua orang gemetar secara mental, gagak hitam yang duduk di bawah matahari putih tiba-tiba mengeluarkan teriakan memekakkan telinga. Wah! Itu hampir terdengar seperti bayi yang menangis, dan sangat keras sehingga suara gemuruh memenuhi langit dan bumi. Sebuah gelombang kejut berbentuk tembakan menembus pegunungan Luochen, melaju melintasi langit dan bumi menuju wilayah sekte aliran darah. Gelombang kejut itu seperti ledakan kemarahan yang tak terlihat yang menyapu semua yang ada di jalurnya. Itu terbang maju sekitar 30.000 meter sampai tampaknya menabrak rintangan yang tak terlihat, di mana suara retakan memenuhi udara. Tiba-tiba terlihat adalah objek seperti cermin yang hancur berkeping-keping. Sebagai tanggapan, awan darah besar mengepul ke segala arah. Bahkan udara runtuh ketika dunia sejati melampaui tanda 30.000 meter itu terungkap. Awan darah bergolak tanpa henti, menghubungkan surga dengan bumi, dan di dalamnya, suara melolong yang tak terhitung dapat terdengar. Wajah-wajah jahat terlihat dalam awan darah, wajah pria dan wanita. Saat awan darah mendekati sekte Stream Roh, lolongannya mencapai tingkat yang menggelegar, dan cahaya berwarna darah menyebar ke dekat dan jauh, menodai semua ciptaan dengan warna darah. Hujan darah mulai turun, dan kilat jatuh. Di mana hujan turun, lautan darah naik, seperti banjir besar. Segera, suara gemuruh terdengar ketika kapal perang berwarna darah menjadi terlihat di lautan darah, mengirimkan percikan darah ketika mereka melonjak ke depan. Pada saat yang sama, pasukan menjadi terlihat, tentara dipenuhi dengan mayat halus dan gargole. Sekte aliran darah telah tiba. Mata Bai Xiaon sedikit menyipit saat dia mengintip dunia darah di luar pegunungan Luochen. Di dalam awan darah yang berputar-putar dan lautan darah yang tak terbatas, bukan hanya kapal perang, tetapi tak ada habisnya kereta perang berwarna darah. Kereta perang Bloodstream Sekte berbeda dari Spirit Stream Sect. Mereka terbuat dari tulang, dan tampak menakutkan dan aneh. Kereta perang berwarna darah itu diawaki oleh banyak murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kegilaan berkedip di mata mereka, dan ketika mereka mendekat, mereka menatap murid-murid Spirit Stream Sect, yang hatinya bergetar sebagai respons. Tatapan haus darah dari murid aliran darah sekte dipenuhi dengan kebrutalan dan pembunuhan sehingga siapapun yang melihat mereka akan terkejut. Selain kereta perang dan kapal perang, lautan darah juga mengandung banyak raksasa darah. Mereka benar-benar tidak berambut, dan tampaknya terbentuk dari darah. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan lautan di bawah kaki mereka melolong. Berkelompok di sekitar raksasa darah itu adalah murid sekte yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan yang tampaknya tak berujung memenuhi langit dan bumi. Itu pemandangan yang spektakuler. Di atas adalah awan darah, dan di bawah adalah lautan darah. Di antara mereka ada kegelapan yang tak berujung yang bergolak dan bergejolak seolah hidup. Hanya ketika kilat jatuh dari awan-awanlah kegelapan itu menyinari, untuk mengungkap lusinan raksasa kuno dan biadab, yang mengenakan baju perang, wajah tanpa ekspresi. Di atas kepala para raksasa duduk para pembudidaya berwajah dingin yang memunculkan fluktuasi formasi inti. Lebih jauh, perasaan yang mereka berikan bukanlah perasaan dari formasi inti yang biasa. Ki darah yang berdesir dari mereka sangat kuat, dan sekilas, Bai Xiaon dapat mengatakan bahwa mereka melampaui tingkat master darah. Namun, masing-masing dari mereka menunjukkan tanda-tanda bahwa di masa lalu, mereka adalah tuan darah.
Mata Bai Xiaon melebar ketika dia menyadari bahwa ini adalah para kultivator yang posisinya di sekte melampaui para tetua. Mereka menduduki posisi tertinggi di bawah patriark. Mereka adalah penarik darah. Ketika Master Darah mencapai formasi inti, mereka menjadi penarik darah. Lusinan penarik darah melakukan perjalanan dalam kegelapan yang tak terbatas. Namun, di kedua sisi kegelapan adalah ratusan tetua utama sekte aliran darah, yang dipenuhi dengan kemampuan ilahi saat mereka terbang bersama. Di luar mereka ada lebih dari 1.000 penggarap yayasan pendirian, yang terbang bersama dalam cahaya, berkerumun di sekitar kegelapan yang tak terbatas. Kehadiran begitu banyak pembudidaya kuat hanya membuat Reaper darah tampak lebih megah. Dalam posisi garda depan di depan kegelapan tak terbatas adalah 4 kekuatan utama. Salah satunya terdiri dari gargole yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk menjadi bentuk kepala hitam raksasa. Duduk di atas kepala tidak lain adalah Master Darah dan Grand Elder Nameless Peak. Kekuatan besar kedua adalah peti mati besar, dikelilingi oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya. Di atas peti mati bisa dilihat penguasa darah dan Grand Sesepuh Corpse Peak, yang duduk di sana bersila, melihat sekeliling dengan mata tanpa ekspresi. Kekuatan utama ketiga adalah tangan besar yang terbentuk dari darah dan daging yang memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengejutkan. Duduk bersila di telapak tangan adalah Grand Elder dan penguasa darah dari Lesser Marsh Peak. Kekuatan besar terakhir terdiri dari pedang darah besar. Tajam tiada tara, itu memancarkan cahaya berwarna darah, dan tampaknya mampu menebas celah di udara itu sendiri. Di atas pedang darah itu, bisa dilihat satu orang. Itu tidak lain adalah Song Junwan, mengenakan pakaian perang, ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya yang dingin dan elegan. Jelas, lenyapnya Nick Trip membuatnya sehingga kekuatan Middle Peak tidak bisa menyamai puncak gunung lainnya. Menimbang bahwa mereka akan berperang, efek itu bahkan lebih jelas. Di bawah, di dalam lautan darah, ada banyak murid sekte luar dan dalam. Ketika mereka mendekati pegunungan Luochen, mereka menghentikan tangisan perang mereka, dan malah melesat maju dalam keheningan, memancarkan aura yang kuat dan mematikan. Di atas, para tetua yayasan pendirian kadang-kadang akan mengibaskan lengan baju mereka ketika mereka terbang bersama, menyebabkan angin kencang muncul dan mengirim para murid sekte luar dan sekte dalam terbang bersama. Para murid tidak menunjukkan kekhawatiran atau ketakutan. Ketika mereka terbang ke udara, mereka berkumpul dalam formasi khusus yang tampak seperti bola daging berwarna darah. Ketika mereka mendarat kembali, mereka akan menampar kawah besar ke tanah, setelah itu bola akan pecah menjadi ratusan murid yang kemudian akan terus melaju. Lingkaran daging berwarna darah sangat mengejutkan, terutama mengingat bahwa para murid yang membuat mereka tampak benar-benar tidak takut, bahkan tidak takut mati. Mereka seperti belalang, menyapu seluruh negeri dengan cara yang menakjubkan. Bola darah ini adalah salah satu dari sihir pertarungan aliran darah yang kuat dari sekte. Kulit kepala Bai Xiaon kesemutan. Sebagai penguasa darah dari Middle Peak, dia tahu banyak tentang sekte aliran darah, namun dia terkejut menemukan bahwa sekte itu memiliki banyak rahasia bahkan dia tidak menyadarinya. Ketika dia melihat Song Junwan yang duduk dengan bangga dan sendirian di atas pedang darah besar, emosi campur aduk memenuhi hatinya, dan dia merasakan kegelisahan yang muncul dalam dirinya. Jelas, sekte aliran darah sudah lebih mengesankan daripada sekte aliran roh, namun itu hanya murid biasa dan pembudidaya mereka. Cadangan kekuatan sejati mereka, dan para patriark, berada dalam awan darah di atas. Wajah-wajah jahat tersembunyi di balik awan-awan itu, termasuk 8 sosok yang bisa mengguncang langit dan bumi. Mereka adalah orang-orang menakjubkan yang tak seorang pun akan berpikir untuk memandang rendah. Masing-masing dari 8 orang itu memiliki pusaran yang berputar di sekeliling mereka, menyebabkan siapapun yang melihat ke arah mereka tidak melihat apapun kecuali distorsi yang mengerikan. Di dalam salah satu dari 8 pusaran itu ada seorang raksasa, raksasa berambut hitam, di atas kepalanya duduk seorang lelaki tua dengan mata seperti kilat. Di pusaran lain adalah Grand Lich, mayat menakutkan yang sama yang telah dibangunkan baru-baru ini. Di bahu Grand Lich tidak lain adalah darah kering sekte Patriarch Droug Flame. Patriarch Limitless ada di pusaran lain, tubuhnya dikelilingi oleh 100.000 pedang darah yang bisa memotong hutan dan menghancurkan bulan. Patriarch Lansong dapat dilihat di pusaran lain, berdiri di atas spanduk berwarna darah. Spanduk itu bertuliskan simbol-simbol magis emas yang berdenyut dengan cahaya listrik berwarna darah yang menyebar untuk mengisi awan darah dan lautan darah.
Kedelapan patriarki Bloodstream Sect hadir. Salah satunya, yang berada di posisi terdepan, telah mengambil bentuk raksasa berwarna darah. Yang paling penting dari semua itu adalah bahwa tangan kanan raksasa itu jelas menyerupai tangan yang dibangun oleh aliran-aliran darah. Patriark itu tak lain adalah Bloodstream Sect, Archpatriarch saat ini. Sekte aliran darah memiliki 8 patriark, tetapi sekte aliran roh hanya memiliki 5. Namun, kekuatan mengerikan dari sekte aliran darah belum sepenuhnya terungkap. Di sekeliling patriark lengkungan itu ada sebuah pohon besar berwarna darah, yang memancarkan keagungan tanpa batas. Pohon itu adalah salah satu harta paling berharga dari aliran darah sekte. Ada juga cermin berwarna darah, sepenuhnya 300 meter. Gambar yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalam cermin, dan semuanya tampak memancarkan suara yang tidak terdengar, dan hampir meledak ke tempat terbuka. Lalu ada harta berharga Bloodstream Sect yang ketiga, 2 batu permata berwarna darah yang telah dihubungkan bersama menjadi sepasang manik-manik berwarna darah. Harta berharga Bloodstream Sekte juga melampaui Spirit Stream Sekte. Namun, kekuatan cadangan utama mereka bahkan lebih aneh dan fantastis. Bertengger tinggi di atas pasukan, di atas para leluhur dan di atas awan darah, adalah orang-orangan sawah yang mengejutkan. Pada awalnya, orang-orangan sawah terlihat biasa-biasa saja, tetapi pemeriksaan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa orang itu memegang sepetak kulit manusia di tangan kanannya dan memiliki keseimbangan baja di tangan yang lain. Senyum bengkok bisa terlihat di wajahnya, dan siapapun yang melihatnya akan merasakan jantung mereka berdenyut ketakutan. Kedatangan Bloodstream Sekte termasuk awan darah di langit, lautan darah di tanah, dan petak ke-8 misterius. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Seolah-olah iblis jahat menjulang di atas pegunungan Luochen, mengeluarkan tekanan kuat yang bisa menghancurkan apapun yang dihadapinya. Siapapun yang menghalangi sekte aliran darah akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Para penggarap Spirit Stream Sekte merasakan pikiran mereka berputar, namun, tidak ada waktu untuk melepaskan emosi selain keinginan meledak-ledak mereka untuk bertarung. Keinginan mereka sepertinya menyatu dengan pegunungan Luochen, meledak keluar untuk bergabung dengan simbol-simbol magis dan kilat di udara, menyebabkan suara gemuruh yang kuat untuk langsung melawan aura mengerikan dari Bloodstream Sect. Chapter 279. Bai Xiaon memandang sekte aliran darah, di semua wajah yang dikenalnya. Song Kui ada di sana, seperti Song Junwan, Su Xiaoshan, Jia Lai, Master Dewa Diviner, 3 penguasa darah, dan lainnya. Ada juga Patriark Klan Song dan Patriark Limitless, dalam awan darah. Satu-satunya orang yang tidak dilihatnya di kerumunan adalah Sue Mei. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Saat ini, lautan darah hanya berjarak sekitar 15.000 meter dari pegunungan Luochen. Pada jarak ini, dia bisa melihat ekspresi pembunuhan di wajah semua pembudidaya sekte aliran darah. Dia melihat niat membunuh di mata Song Junwan, dan dia melihat bagaimana tatapan Patriark Klan Song dan yang lainnya di awan darah melintas seperti kilat. Jelas, mereka semua siap untuk membunuh dan siap untuk mati. Itu pada saat itulah cahaya formasi mantra naik dari Spirit Stream Sekte. Raksasa meraung, dan ratusan kereta perang memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mereka bergetar di ambang musim semi. Bai Xiaon menoleh dan melihat Big Fatty Zhang di salah satu raksasa, dan meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang dia tahu bahwa itu ditutupi dengan ekspresi ganas. Petir menari di udara di atas kekuatan Spirit Stream Sect, dan simbol magis bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. 17 bintang yang merupakan penanam eselon warisan melayang di sana dengan anggun, dan para tetua utama sudah mempersiapkan kemampuan ilahi mereka. Sang Patriark pendiri perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat jatuh, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh. Tuan rumah para pembudidaya dari sekte aliran darah sama siapnya. Di dalam awan darah, leluhur-leluhur, lelaki tua dalam wujud raksasa, menatap pegunungan Luochen, matanya berkilauan dengan cahaya ganas. Jelas, dia hampir memberikan perintah terakhir untuk menyerang. Jarak antara kedua pasukan tumbuh semakin pendek dan pendek. 15.000 meter. 9.000 meter, 6.000 meter, 3.000 meter. Pertempuran akan pecah kapan saja. Lengan Patriark pendiri baru saja akan jatuh. Mulut leluhur-leluhur terbuka untuk berbicara. Dan di dalam wilayah dantian dari inkarnasi raksasa formasi ke-9, Bai Xiaon bisa dilihat, matanya benar-benar merah, jantungnya berputar dengan kecemasan. Dia tidak ingin kedua sekte ini pergi berperang, juga tidak ingin melihat orang mati.
Dari usia muda sampai sekarang, semua yang dia pedulikan adalah hidup selamanya. Dia ingin terus hidup, dan dia ingin semua orang yang dia tahu terus hidup bersamanya. Kegelisahannya mulai berubah menjadi kegilaan, dan pada saat ketakutan yang mendalam itu, ia melolong-melolong yang bisa mengguncang surga dan bumi. Dia sudah memutuskan sudah saatnya untuk mempertaruhkan nyawanya. Sama seperti kedua belah pihak akan berbentrokan, dia menembak sendirian dari dalam formasi raksasa ke-9. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa dia akan terbang sendirian dalam jarak sejauh itu. Dalam panasnya saat, ketika semua orang fokus sepenuhnya pada pertempuran yang akan terjadi, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa mereka akan melihat Bai Xiaon terbang keluar dari formasi ke-9 dalam seberkas cahaya. Sepasang sayap berkibar di punggungnya saat ia melesat keluar dari pegunungan Luochen. Perisai bercahaya yang melindungi pegunungan Luochen dirancang untuk bertahan melawan sekte aliran darah, dan tidak akan melakukan apapun pada anggota sekte aliran roh. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Bai Xiaon sedang melayang di udara di luar pegunungan Luochen. Semua orang di Spirit Stream Sekte benar-benar terkejut, dan segera mulai berteriak ketakutan. Mata Big Fatty Zhang melebar, dan pikirannya berputar. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan Bai Xiaon terbang sendirian. Xiaon, apa yang kamu lakukan? Kembali ke sini. Hou Xiaomei berada di salah satu raksasa, dan begitu dia melihat apa yang terjadi, sebuah getaran melandanya, dan dia berteriak, "Kakak Xiaon, kamu!" Ketiga Fatih Hei dan Su Baocai keduanya terengah, dan mata mereka membelalak. Mereka hampir merasa seolah-olah pikiran mereka disambar petir. Yao Xinqi mengendalikan salah satu raksasa formasi mantra, dan meskipun dia hampir tidak bisa percaya apa yang terjadi, dia menangis, "Bai Xiaon." Li Qinghou adalah salah satu penanam eselon warisan yang tinggi di udara, bersinar seperti bintang. Namun, ketika dia melihat Bai Xiaon terbang ke tempat terbuka, matanya membelalak seolah-olah dengan kegilaan. "Apa yang kamu lakukan, Bai Xiaon?" Dia bukan satu-satunya yang hampir menjadi gila. Pemimpin sekte Zheng Yuandong bereaksi dengan teriakan kemarahan yang serupa, dan bahkan patriark pendiri itu tersentak tak percaya. Ghost Fang, Bei Hanlai, Susong dan semua yang lainnya terpilih terpesona. Getaran mengalir melalui Shangguan Tianyo, dan pada saat yang sama, percikan sukacita berkelip di hatinya ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaon hampir pasti akan terbunuh. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi dari saat Bai Xiaon terbang sampai kerumunan bereaksi, hanya sesaat berlalu. Bahkan ketika semua orang ternganga kaget, Li Qinghou dan para patriark bersiap untuk terbang keluar dan mengambil Bai Xiaon. Di luar batas pegunungan, tepat di antara dua sekte, Bai Xiaon meraung, "Berhenti. Jangan berkelahi, semuanya. Dengarkan aku." Terlepas dari kata-katanya, tidak ada yang cenderung berhenti. Selain itu, hanya butuh beberapa saat bagi anggota kaget sekte aliran darah untuk menyadari siapa yang mereka lihat. Bai Xiaon. Song Kue adalah yang pertama. Kegilaan bangkit di matanya, dan mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu-ragu, dia mulai bergerak. "Punya harapan kematian, ya? Izinkan aku untuk mewujudkan keinginan kamu." Song Kue bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Lebih banyak murid sekte aliran darah mengenali Bai Xiaon, dan langsung senang. Menderu dengan tawa, mereka semua menyerbu ke arahnya. Apakah Bai Xiaon ini benar-benar tolol, atau apa? Aku tidak percaya dia terbang sendirian. Tidak masalah mengapa, dan tidak masalah jika itu jebakan, aku akan membunuhnya. Hahaha. Bai Xiaon di tempat terbuka sekarang, dan dia tidak akan membuatnya hidup kembali. Banyak tokoh terbang keluar dari sekte aliran darah. Adapun master darah di dekat kegelapan tak terbatas, mereka sudah membahas di antara mereka sendiri bagaimana membunuh Bai Xiaon selama pertempuran. Namun, mereka tahu bahwa, mengingat betapa pentingnya dia bagi Spirit Stream Sect, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya sendirian. Namun, Bai Xiaon baru saja dengan bodohnya terbang sendiri, hanya untuk meneriakkan kata-kata kekanak-kanakan tentang berhenti dan tidak berkelahi. Tertawa di bagian atas paru-paru mereka, tiga master darah terbang secepat kilat. Bahkan Song Junwan didorong untuk beraksi. Master God Diviner, Jia Lai, dan banyak lainnya semuanya berjuang untuk menjadi yang pertama menyerang Bai Xiaon. Bunuh Bai Xiaon. Kedua pasukan tidak terlalu jauh satu sama lain untuk memulai, menempatkan semua orang yang ingin membunuh Bai Xiaon sangat dekat. Ketika itu terjadi, Patriark langsung tertawa. "Sangat lucu," katanya, melangkah maju.
Saat dia hendak menyerang dan membunuh Bai Xiaon, Patriarch Iron Wood Sekte Iron Wood berteleportasi untuk memblokir jalannya. Suara gemuruh terdengar ketika Patriarch Limitless terbang keluar, namun, Patriarch Li Zimo mendengus dingin dan bergegas untuk menghalanginya. Patriarch pendiri Spirit Stream Sect terbang dengan wajah muram dan aura pembunuh. Niatnya adalah untuk mengambil Bai Xiaon dan membawanya kembali ke belakang perisai, tetapi sebelum dia bisa mendekat, sebuah teleportasi memotongnya ketika Patriarch Lengkung Bloodstream Sect muncul di depannya. Tidak ada kata yang diucapkan. Semua orang segera melepaskan serangan. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pegunungan Luochen, didorong oleh Hou Yunfei dan teman-teman Bai Xiaon lainnya. Mereka bersama Li Qinghou semua memiliki satu tujuan, selamatkan Bai Xiaon. Bai Xiaon, kembali ke sini. Bai Xiaon bisa melihat bahwa kata-katanya sedang diabaikan. Para patriark sudah mulai bertarung, dan pasukan sekte aliran darah sebentar lagi pergi. Di sana dia berada di tengah-tengah medan perang, menyaksikan kedua belah pihak bersiap untuk saling membanting. Adapun para pembudidaya yang datang untuk mencoba membunuhnya, mereka hanya berjarak sekitar 300 meter. Jia Lai menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk terbang dengan kecepatan luar biasa, menempatkannya di antara yang terdekat dari kelompok. Bai Xiaon mulai menjadi sangat gugup. Mata bersinar dengan marah, dan jelas-jelas melempar kehati-hatian, dia meraung pada para kultivator aliran-aliran darah, mundur, kalian semua. Sebagai tanggapan, para pembudidaya aliran-aliran darah menertawakan bagian atas paru-paru. Bai Xiaon, aku berada di bawah kepercayaan yang salah bahwa kamu adalah terpilih yang benar, tetapi ternyata kamu hanya orang gila. Hahaha. Aku tidak percaya kamu berpikir kami akan mundur. Kamu pikir kamu siapa? Bai Xiaon, kamu mungkin menjadi kultivator pendirian Yayasan Heaven Dao dari Sekte Stream Roh, tetapi di medan perang ini, kamu akan menjadi mayat dalam beberapa saat. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiaon, tiga penguasa darah yakin bahwa dia adalah orang gila total. Jia Lai melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, mendorong ke depan dengan kecepatan yang lebih besar. Dia tidak selalu ingin menjadi orang yang membunuh Bai Xiaon, dia hanya ingin menjadi yang pertama melakukan serangan padanya. Betapa kisah hebat yang akan terjadi di masa depan. Apakah kamu bercanda? Jia Lai menangis. Kamu bajingan Stream Spirit Sekte. Apa yang memberi kamu hak untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Wajah Bai Xiaon suram saat dia menatap para pembudidaya sekte aliran darah yang masuk. Menampar tasnya memegang, dia menghasilkan topeng Nick Trip-nya. Menjentikkan lengan bajunya, dia berkata, apa yang memberiku hak? Aku penguasa darah Middle Epic. Kata-kata itu dipenuhi dengan niat membunuh, dengan urat-urat baja, dengan kegilaan, dengan iblis. Saat dia meletakkan topeng itu di wajahnya, aura yang mengejutkan muncul untuk memenuhi dunia. Chapter 280. Apa yang memberiku hak? Aku penguasa darah Middle Epic. Dua sekte berada di ambang perang, dan secara harfiah beberapa saat lagi dari pertempuran sengit. Tapi kemudian, suara Bai Xiaon terdengar keras dan jelas untuk didengar semua orang. Kata-katanya didukung oleh ki darah yang menjulang tinggi yang meletus ke segala arah, membuat suaranya sangat menakjubkan. Dia tidak berusaha menjadi jahat, tetapi karena dia mengenakan topeng Nick Trip, dia secara alami kembali ke cara dia berada di sekte aliran darah. Suaranya dingin dan mengerikan, dan aura pembunuh yang mengguncang-guncang di bumi mengamuk di sekelilingnya, menyebabkan semuanya terdiam. Implikasi di balik kata-kata yang baru saja diucapkannya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diprediksi oleh siapapun. Kedua sekte segera terguncang, hati mereka babak belur oleh gelombang kejut besar yang mengancam membanjiri mereka. Dari kejauhan, sekte Stream Roh dan sekte aliran darah tampak seperti dua awan besar, satu putih dan satu merah. Sebagian dari awan-awan itu sudah mulai berpotongan, namun, mereka sekarang berhenti bergerak. Semua orang perlahan memandang, di tempat antara dua sekte, tempat di mana banyak pembudidaya sekte Stream Roh bergegas untuk memberikan pertahanan, dan banyak pembudidaya sekte aliran darah sedang melaju dengan niat membunuh. Semua orang sekarang melihat. Bai Xiaon. Jia Lai, yang sebagai salah satu yang paling dekat dengan Bai Xiaon, merasa seolah-olah pikirannya disambar petir. Dengan mata melebar, dia mulai bergetar, dan lupa bernapas. Dia benar-benar dipukul bisu. Bergema di benaknya adalah kata-kata yang baru saja diucapkan Bai Xiaon, dan matanya sekarang berhadapan dengan penguasa darah dari Middle Epic, Nick Trip. Kamu, Nick Trip.
Katanya, gemetar. Sejak persidangan oleh Master Darah, ketakutan Jia Lai terhadap Nick Trip telah berfermentasi, dan sekarang, dia benar-benar kaget. Ki darah dan aura pembunuhan berputar-putar di sekitar Bai Xiaon membuatnya sehingga ia tidak perlu memberikan bukti apapun. Jia Lai segera diyakinkan, melampaui bayangan keraguan, bahwa ini adalah Blood Master Nick Trip dari Midley Peak. Dia bukan satu-satunya yang memberi kejutan. Tidak terlalu jauh darinya adalah Tuan Dewa Diviner, yang baru saja menggelegak bersemangat memikirkan membunuh Bai Xiaon dan menumbuhkan reputasinya. Namun, begitu Bai Xiaon memakai topeng itu, ia berubah menjadi sesuatu yang menghantui mimpi buruk guru Dewa Diviner, Nick Trip. Night? Nick Trip. Pekiknya. Ini tidak mungkin. Dua itu bukan satu-satunya di antara para murid aliran darah sekte pengisian. Beberapa saat yang lalu, senyum keji dan pembunuh telah menutupi wajah mereka, tetapi sekarang mereka terengah-engah. Mata mereka selebar seolah-olah mereka dipukul di muka dengan sepotong kayu. Kakak kamu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Surga. Nick Trip de Plague Devil, apakah Bai Xiaon? Aku tidak percaya mereka orang yang sama. Su Xiaoshan sangat terkejut sampai hampir menggigit lidahnya. Tidak pernah sebelumnya sepanjang hidupnya dia menyaksikan sesuatu yang keterlaluan ini. Itu hampir tampak lebih sulit dipercaya daripada halusinasi yang dia alami di Corpse Peak. Bahkan, dia hampir yakin bahwa dia melihat sesuatu. Lalu ada Song Kue, yang niat membunuh sebelumnya mengamuk. Sekarang, semuanya terbalik. Pikirannya hampir tidak bisa mengikuti apa yang terjadi, dan dia melayang di sana, mulutnya menganga, gemetar, matanya lebih kosong daripada yang pernah ada dalam hidupnya. Itu hal yang sulit baginya untuk menerimanya. Sejauh menyangkut Song Kue, Nick Trip adalah musuh, dan Bai Xiaon adalah musuh yang bahkan lebih. Tanpa diduga, kedua musuh itu sebenarnya satu dan sama. Medan perang langsung terdiam. Bahkan para leluhur dari dua sekte lupa untuk bertarung, dan hanya menatap Bai Xiaon. Ekspresi Patriark Lansong adalah kaget dan emosi campur aduk lainnya. Patriark Limitless tampak terkejut dan curiga. Patriark pendiri Spirit Stream Sect, serta Patriark Chiron Wood, tampaknya tidak mampu mempercayai adegan tidak masuk akal yang diputar di depan mata mereka. Para penanam eselon warisan dan penarik darah sama terkejutnya seperti orang lain. Adapun tiga master darah yang Bai Xiaon sebelumnya bersumpah, mereka merasa seperti pikiran mereka akan meledak. Nick Trip, apakah Bai Xiaon? Guma master darah dari Lesser Marsh Peak. Dia tiba-tiba merasa seolah dunianya telah terbalik. Penggarap sekte aliran darah bukan satu-satunya yang harus diguncang. Setelah Bai Xiaon mengenakan topeng dan berubah menjadi Nick Trip, para penanam Spirit Stream Sekte merasa seolah-olah kilat dan guntur memukul pikiran mereka. Terengah-engah naik di dalam pegunungan Luochen, bersama dengan teriakan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya, alarm, ketidakpercayaan, dan keraguan. Shangguan Tianyo tertawa dingin ketika dia menunggu untuk mengantisipasi Bai Xiaon dibunuh. Tapi sekarang, matanya berada di ambang keluar dari tengkoraknya. Ketika dia terengah-engah, pikirannya berubah menjadi kosong sama sekali. Ghost Fang, Gong Sun Yun, kebohongan Beihan, dan terpilih lainnya dari Stream Roh Sekte semua sangat terguncang. Itu terutama berlaku untuk Yao Xinqi, yang matanya tidak bisa lebih lebar. Baginya, sepertinya dunia saat ini adalah tempat yang benar-benar tidak masuk akal. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Bai Xiaon kepada Hou Xiaomei, bahwa ketika Bai Xiaon ada, Nick Trip tidak akan berani menunjukkan wajahnya. Ini. Yao Xinqi merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi kekacauan. Agak jauh, Hou Xiaomei ternganga kaget. Dia hampir tidak bisa mendamaikan bahwa Bai Xiaon yang agung dan agung yang ada di hatinya juga yang paling menakutkan dari semua pembudidaya, Nick Trip. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Hou Yunfei, Big Fatih Zhang, dan Fatih Hei ketiga semuanya terdiam. Adapun Li Qinghou, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia bahkan tidak mengenal Bai Xiaon, dan tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap kaget. Bahkan ketika semua orang terhuyung-huyung, Bai Xiaon melihat host dari Bloodstream Sect, mengayunkan lengan bajunya, dan kemudian berbicara dengan suara dingin dan serak yang tak terhingga. Beraninya kamu gagal menawarkan salam kepada Master Darah.
Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menggunakan teknik hidup selamanya yang tidak mati, menyebabkan energi dari seorang master darah beriak. Semua pembudidaya dari Midley Peak langsung merasakan tekanan tak terbendung membebani mereka. Itu adalah tekanan yang mendalam dan bermartabat yang langsung mengubah perasaan medan perang bagi mereka. Dengan gemetar, Jialai adalah orang pertama yang jatuh berlutut untuk bersujud. Kemudian datang guru Dewa Diviner. Saat momen berlalu, murid-murid dari Midley Peak yang sebelumnya sudah gila mulai berlutut. Saat para petani spirit stream sekte yang terkejut melihat, bahkan Song Kuei dipaksa oleh tekanan guru darah Bai Xiaon untuk turun dan bersujud. Salam, Master Darah Puncak Tengah. Semakin banyak tangisan itu terdengar, sampai semua pembudidaya puncak tengah berlutut, gemetar, bahkan yang lebih jauh di belakang tentara. Sekilas, mungkin untuk mengatakan bahwa jumlah orang yang bersujud kepada Bai Xiaon terdiri dari 20% tentara. Itu semua dari Midley Peak. Hanya ada satu orang yang Bai Xiaon tidak menyebabkan tekanan untuk membebani. Orang itu sekitar 30 meter darinya, gemetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, sakit, dan emosi campur lainnya. Dia adalah tetua Midley Peak, Song Junwan. Reaksinya berbeda dari reaksi yang lain. Sebagian besar, dia merasakan sakit. Setelah Nick Trip hilang, dia nyaris tidak bisa tidur. Dia telah menuangkan semua sumber daya yang ada padanya untuk mencarinya. Dia bahkan telah meminta Patriark Klan Song untuk membantu. Tepat ketika perang akan segera terjadi, dia duduk sendirian di atas pedang darah besar, memikirkan Nick Trip, dan bertanya-tanya di mana dia. Dari saat dia hilang, hatinya dipenuhi dengan kemurungan pahit. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan berada di medan perang ini, dalam keadaan seperti ini, bahwa dia akan sekali lagi menatapnya. Segalanya sunyi ketika Song Junwan memandang Nick Trip. Setelah beberapa saat, dia berbicara, suaranya penuh dengan kepahitan dan rasa sakit. Hanya, siapa kamu? Apakah kamu Nick Trip, atau Bai Xiaon? Siapa? Siapa kamu? Dia gemetar, matanya merah, dan tidak mungkin untuk mencegah emosi yang dia rasakan dari kata-katanya. Bai Xiaon tidak segera merespons. Bahkan dia tidak sepenuhnya yakin bagaimana perasaannya tentang Song Junwan. Namun, ketika dia melihat air mata mengalir di matanya, dia dengan lembut menjawab, aku berdua. Air mata Song Junwan mengalir di pipinya, lalu turun perlahan ke tanah di bawahnya. Kamu berdua. Jadi semuanya bohong. Dia merasa seperti orang bodoh. Ketika dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi antara dirinya dan Nick Trip, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Kelemahan membanjiri dirinya, dan dia mulai menangis seperti anak kecil yang tak berdaya. Bai Xiaon mengertakkan gigi dan menatap ke arah para leluhur dari dua sekte. Mengangkat suaranya, dia berkata, aku Bai Xiaon, penunjukan eselon peninggalan dari Spirit Stream Sect. Aku juga penguasa darah Midley Peak, Nick Trip. Leluhur, hentikan perang ini. Berjuang bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kedua belah pihak membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi dasar untuk kepercayaan antara kedua sekte. Ya, tidak bisakah aku menjadi dasar kepercayaan itu? Kata-katanya tersebar di sebagian besar medan perang, dan para pembudidaya yang mendengarnya tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Patriark Song Klan melayang di udara, ragu-ragu. Meskipun dia tidak bisa dengan cepat menerima kenyataan bahwa Nick Trip adalah Bai Xiaon, satu hal yang pasti, tidak masalah siapa Nick Trip, dia masih penguasa darah dari Midley Peak, dan dia mengolah sihir dari Midley Peak. Namun, terlepas dari seberapa besar sekte peduli dengan Blood Master Nick Trip, mereka tidak akan membiarkan Master darah mengganggu hal-hal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sekte secara keseluruhan. Patriark Song Klan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Patriark Drog Flame tiba-tiba mulai tertawa dingin. Dengan mata berkilauan, dia berteriak dengan suara seram, Blood Master Nick Trip telah ditangkap oleh Sekte Stream Roh. Tindakan jahat dan tak tahu malu, Spirit Stream Sect. Berani-beraninya kamu mencoba menggunakan darah Tuan kita sendiri melawan kita. Hari ini, aku akan membasmi kamu, menghancurkan warisan kamu, dan memusnahkan setiap anggota sekte kamu. Kawan, bawa Tuan darah kembali ke awan darah. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya. Pertempuran, sekarang akan pecah lagi.